Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kembali atas ketersediaan kalian mengikuti kembali kegiatan bimbingan kelompok, di mana kita sudah menyepakati di awal bahwa hari ini kita akan melaksanakan pertemuan yang selanjutnya. Sebelum terlalu panjang, agar kedepannya kegiatan kita dimudahkan, marilah kita sama-sama berdoa untuk dimudahkannya kegiatan kita. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik. Jadi sebelum kita lanjut ke kegiatan, Ibu di sini perlu memperjelas kembali bahwa kegiatan kita akan berlangsung selama 1 kali 40 menit ke depan, dan harapannya kalian bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, sebagaimana tujuan dari kegiatan ini yaitu dapat mendirikan kalian untuk mengatasi masalahnya kalian juga. Oke, Ibu rasa di awal kita sudah melakukan perkenalan, dan semoga perkenalan kita di awal sudah cukup untuk membangun chemistry kita satu sama lain. Nah, sebelum kita masuk di kegiatan, apakah sudah tahu bahwa dalam kegiatan ini yang kita akan bahas itu tentang apa? Ada yang sudah tahu? Belum, Ibu. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas terkait dengan empati. Nah, ada yang tahu empati itu apa? Rasa, Bu, rasa. Oke, rasa. Kalau kalian mendengar empati pasti lebih ke bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih sampainya pesan empati tersebut ke kalian, Ibu ada satu permainan, yaitu games aksi empati buta, di mana games ini itu dimainkan oleh 2 orang, satu yang menjadi orang butanya dan satunya menjadi pemandu. Tentunya tujuan games ini untuk melihat apakah kalian bisa merasakan empati kepada orang yang buta. Oke, bisa? Oke, mungkin yang mau jadi orang butanya siapa? Saya, Bu. Oh iya, oke, berarti Naania dan Alia, satu jadi orang buta, satu jadi pemandu. Mungkin Naania jadi pemandunya dan Alia jadi orang butanya. Oke, mungkin dan Nak Salas dan Nak Lira bisa memantau permainan ini. Jadi selain kalian berdua memantau, bisa mengambil makna dari empati tersebut. Begitupun yang memainkan games ini dari Naalia dan juga Naania. Oke, mungkin bisa berdiri. Naalia dan Naania mungkin bisa ke sebelah sini. Ya, jadi permainannya. Jadi permainannya itu satu yang menjadi pemandu dan satu yang menjadi orang buta. Jadi yang menjadi orang buta silahkan untuk menutup mata, dan yang menjadi pemandu silahkan memandu orang buta tersebut untuk berjalan ke satu tempat. Intinya bagaimana pemandu tersebut? Ibu, bertanya instruksinya itu maju mundur kanan kiri. Iya, intinya tidak boleh disentuh orang butanya. Intinya kamu cuma memberikan arahan saja, maju, kiri, kanan, dan lain sebagainya. Bisa? Ibu udah mau ke drama sedikit. Iya, oke. Kalau begitu silakan yang menjadi orang buta siapa dan yang menjadi pemandu. Ya, silahkan. Boleh juga bagaimana sekreatifnya kalian sehingga pesan empati tersebut sampai ke kalian berempat dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Oke, bisa dimulai sekarang karena waktunya juga sudah berjalan beberapa menit. Silahkan dimulai. Yang menjadi orang buta silahkan untuk menutup matanya. Ibu,
Siap. Maju. Kiri. Bangkit. Bangkit. Ya, silakan untuk bangkit. Maju. Maju 3 langkah. Kiri. Kanan. Serong. Kiri. Tangkap. Ya, oke, mungkin seperti itu, silakan untuk duduk kembali. Oke, Gitu. nah, iya. Oke, jadi itu tadi permainan game aksi empati buta, di mana ada teman kalian yang menjadi orang buta dan ada yang menjadi wandu. Ini cuma perumpamaan saja ya. Nah, dari games aksi empati buta tadi, ibu mau tanya dulu kepada Alia yang menjadi orang buta. Apa yang Alia rasakan ketika tadi Alia berjalan namun kesandung dan terjatuh dan tidak ada orang yang menolong Alia? Kalau tidak ada yang menolong, ibu pasti Iya kan tadi posisinya tidak ada yang menolong. Iya. Ya, apa yang Alia rasakan? kesusahan ibu, putus asa, tidak Putus bisa, asa. ya tidak tahu jalan, Iya. tidak tahu arah. Oke. Nah, tadi kan ceritanya kalian bertiga adalah orang-orang di sekitar Alia. Dan Alia itu tadi merasa kesusahan, merasa putus asa karena Alia adalah orang yang buta dan tadi posisinya jatuh dan tidak mampu untuk berdiri dengan sendirinya dan tidak ada orang yang membantu. Nah, ketika kalian berada di situasi tadi, apakah kalian bisa merasakan apa yang Alia rasakan? Bisa, Bisa. Oke, berarti sebenarnya kalian itu sudah memiliki rasa empati. Kembali tadi bahwa empati itu adalah bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Oke. Nah, dari kalian itu kan tadi cuman games. Ibu mau mendengar pengalaman dari kalian. Apakah kalian pernah merasakan empati kepada orang lain? Oke, mungkin ada tadi kertas, boleh ditulis di kertasnya di situ di LKPD-nya. Apakah kalian tuliskan pengalaman kalian dalam berempati kepada orang lain? Nanti ibu akan meminta kalian untuk membacakan satu persatu pengalaman yang bagaimana sih kalian sebut bahwa kalian telah berempati kepada orang lain. Ibu, boleh bertanya? Boleh. Perbedaan empati dan simpati, Bu. Kalau empati itu kita merasakan, namun kita tidak turut berlarut. Contoh, kamu lagi menangis, terus kamu lagi sedih sampai yang menangis. Ibu bisa merasakan bahwa kamu sedih tapi ibu nggak sampai nangis. Tapi ketika bersimpati, kamu lagi nangis, ibu juga akan ikutan menangis. Seperti itu. Saya sudah, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, semuanya sudah? Sudah, Bu. Bagaimana Nak Salsa? Belum, Bu. Oh iya, kita tunggu dulu Nak Salsa. Saya kurang empati kayaknya, Bu. Oh iya, iya inilah tujuan layanan ini, agar karena kan masih ada yang merasa kurang berempati. Jadi Gimana bilang Kak psikopat? Astagfirullahalazim, nggak boleh seperti itu Nak Alia. Canda, Ibu. Ya, ini kan kita mau ceritain. Jadi sebenarnya tujuan topik ini adalah tunjukkan empatimu, rangkullah sahabatmu. Seperti itu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, sambil menunggu Nak Salsa, ibu juga itu dulu orang yang kurang berempati sebenarnya, tapi ibu terus berusaha dan belajar untuk menumbuhkan empati tersebut. Sudah? Salsa, oke, sudah ya. Kangen banget ya. Karena saya berempati saat Itu Bu contohnya, Bu.
Itu bukan berempati, tapi itu memberi celah untuk orang yang tidak mau belajar. Kalau sudah mau belajar, Bu. Biru membeli celah. Sudah? Udah Bu. Oke, mungkin bisa dimulai dari Nak Ania dulu. Diceritakan pengalamannya di depan ibu dan teman-temannya, pada situasi apa Nak Ania bisa berempati kepada orang lain. Bu, berdasarkan pengalaman saya, jadi saya itu punya sepupu. Nah, ini sepupu saya itu kehilangan kucingnya, Bu. Jadi ini sepupuku menangis sih karena ini merupakan kucing kesayangannya yang diberi nama Bobby. Jadi ini Bobby disayang sekali Wito sama ini sepupuku. Jadi menangis sekali pas hilang. Nah, turutkah merasakan apa yang dirasakan oleh sepupuku karena kebetulan saya itu suka kucing, Ibu. Jadi saya tahu apa yang dirasakan oleh sepupuku ini. Oh iya. Pada saat itu apa yang Nak Ania lakukan ke sepupunya? Yang membantu mencari Bobby, Ibu. Bantu mencari Bobby. Iya. Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dari Nak Alia sendiri bagaimana? Kalau saya, Bu, pernah dalam perjalanan pulang, Ibu, dapat lewatin orang yang kehabisan bensin, Ibu. Nah, jadi saya singgah terus tanya, bilang, kenapa Pak? Bilang, saya kehabisan bensin. Nah, saya berempati kepada bapak itu karena kebetulan saya juga pernah kehabisan bensin, tapi tidak ada yang Membantu. iya Bu, pas jalannya sepi. Jadi satu-satunya cara tuh menelpon orang rumah, dan jaraknya itu cukup jauh. Jadi yang saya lakukan pada saat itu pergi mencari penjual bensin terdekat, lalu membawakan ke tempat bapak itu. Oke. Kalau dari Nak Rira? Kalau saya, Bu, saya pernah lagi jalan-jalan, Bu, sama teman saya naik motor. Terus, Bu, kami itu melewati jalanan, kemudian ada bapak-bapak yang biasa kayak pemulung begitu, Bu. Ya, dia lagi keliling panas-panasan, kasihan, Bu. Terus karena saya kasihan, Bu, jadi saya singgah di warung makan, kemudian saya belikan makanan, Bu, terus saya kasihkan ke dia. Gitu. Oh, jadi Nak Rira ini bisa merasakan bahwa bapak ini merasakan lapar, sehingga Panas dia juga. rela kerja panas-panasan. Makanya Nak Rira ini berempati, turut merasakan apa yang bapak itu rasakan, jadi memberikannya makanan. Oke, dari Nak Sarsa bagaimana? Ibu kurang lebih seperti Lira. Karena Jangan-jangan temannya Lira kamu yang dibonceng. tidak, Ibu Kenapa saya dari ada sana motor. nyantai Ya. tadi, Bu? Terus Ibu, kan saya ada punya beberapa teman, kayak ada lebih 10 lah, Ibu. Dan kami sering melihat orang-orang yang kurang berkecukupan, apalagi soal makanan. Kalau makanan itu kayak susah sekali yang mereka dapatkan, dan hal itu yang bikin kami berempati, kayak kami ini Bu turut merasakan apa yang mereka orang-orang yang di jalan ini merasakan. Jadi kami tiap Jumat itu, Bu, kami membagikan makanan-makanan kepada orang-orang di pinggir jalan itu. Oh, Jumat berbagi ya. Ya. Iya, luar biasa ya, sangat mulia sekali ini Nak Salsa dan teman-temannya. Insya Allah. Masya Allah. Tapi sekarang sudah tidak? Atau masih? Atau masih? Beda-beda gitu, Bu. Beda-beda tujuan kayaknya, Bu, jadi kayak jarang nih ketemu dan segala macam. Ya, jadi pengalaman, terima kasih untuk sudah di-share pengalamannya. Jadi pengalamannya tadi kalian itu sudah masuk ke dalam empati ya, bagaimana kalian bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, bagaimana sih caranya untuk kita menumbuhkan rasa empati itu? Nah, jadi ketika kita ingin menumbuhkan rasa empati kepada orang, kan kadang juga kita melihat orang yang lagi sedih tapi kita belum bisa turut andil merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, kita mungkin bisa mencari tahu dulu mereka itu kenapa dia bersedih. Kita bisa tingkat rasa ingin tahunya kita itu ditingkatkan. Kenapa sih dia bisa sesedih itu, kayak tadi persoalan kucing. Kenapa sih
kan kalau kita lihat ya itu kan cuma kucing yang bisa kita dapatkan di mana saja, bisa kita beli ketika memang punya uang. Tapi kan belum tentu bukan kucingnya, tapi ada kenangan dari kucing tersebut. Makanya kita bisa meningkatkan lagi rasa ingin tahunya kita. Kita juga mungkin bisa ketika teman-temannya bercerita menjadi pendengar yang lebih baik lagi, supaya apa yang teman-teman kita sampaikan, ceritakan kepada kita, pesannya itu sampai, sehingga itu bisa menumbuhkan rasa empati. Nah, ada yang mau ditanyakan dari kalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau Bu, kalau ada orang yang biar kayak selalu melihat orang-orang yang seperti itu tapi tidak merasakan itu empati, bagaimana itu Bu? Bagaimana supaya sadar Ibu? Apakah kita yang bisa kayak menegur atau apa? Iya, jadi salah satu pendorong empati muncul itu juga dikarenakan relasi, ya. Jadi mungkin saja ada empatinya muncul, cuman pendorong dari yang lainnya itu tidak ada. Seperti kan tadi si Salsa ini kan dia punya teman-teman yang sama-sama bisa merasakan, tapi yakin dan percayalah dari 10 orang itu tidak semuanya punya perasaan yang sama. Nah, tapi karena si Salsa mungkin ya si Salsa yang ngajak teman-temannya, ayo kita seperti ini, kasihan, timbullah rasa empati seperti itu. Jadi kadang juga itu dari faktor pendorong yang lain, dari lingkungannya seperti apa. Kalau memang dari lingkungannya yang tidak bisa, bayangkan begini, dari dirinya sendiri tidak bisa, terus dari lingkungannya juga tidak mendukung, nah itu pasti akan kewalahan seperti itu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena sisa 5 menit terakhir juga, pada hari ini Ibu meminta kepada kalian 1-2 orang untuk menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari kegiatan kita pada hari ini. Mungkin bisa Ania. Itu yang bisa saya simpulkan dari bimbingan ini, menurut saya empati itu sangat penting Ibu. Iya. Dan juga ini harusnya kalau bisa sih lebih dini ditanamkan pada diri sendiri, karena kita tidak tahu apa yang kita rasakan ke depannya. Apakah kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang sedang mengalami bencana. Jadi sedini mungkin harus kita bisa rasakan apa yang orang lain rasakan Ibu. Oke, terima kasih. Selain itu Ibu juga ingin tahu apakah kalian mendapatkan kesan yang baik atau malah kesan buruk dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Mungkin bisa dari Nak Lira. Baik Ibu, untuk kesannya Ibu, saya mendapatkan kesan yang baik Bu, karena saya bisa jadi memahami seperti yang sebutkan Ania tadi, itu empati itu sangat penting Bu, dan saya juga bisa menyadari bahwa yang saya rasakan selama ini setiap melihat orang lain yang kesusahan itu ternyata itu yang namanya empati Bu. Iya. Gitu. Kemudian saya dapat inspirasi juga dari kegiatannya Salsa tadi Bu, yang tentang jemput berbagi dengan teman-temannya, dan saya kepikiran untuk mungkin akan melakukan hal seperti itu juga Bu. Masya Allah. Oke, terima kasih atas antusias dan partisipasinya kalian. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini betul-betul bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya juga. Mohon maaf ya apabila terdapat kekurangan dalam kegiatan kita pada hari ini. Karena tadi kita memulai dengan doa, maka mari kita juga tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.